Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Aditya Triantoro dari Editor HQ dalam segmen Basi Bongkar Abis Animasi. Guys, kita hari ini kedatangan tamu yang sangat istimewa. Sebelum ini banyak cowok-cowok nih. This one is quite different, berbeda. Karena she's a woman, she's a mother, she's an animator. A successful one. Ngerjain film-film yang kalian udah nonton di bioskop. Bahkan gue juga nonton bioskop. Bahkan baru kemarin gue nonton lagi salah satu filmnya dia karena gue suka banget gitu. Teknologinya luar biasa dan studio yang dia kerja adalah studio VFX terbaik terbesar di dunia, udah memenangkan Oscars, all the awards in the world ya. Studio ini udah menang karena they're the best, obviously the best dari zaman Lord of the Rings up until Avatar and up until now Planet of the Apes ya. Dan studio tempat yang lagi gue wawancara ini selalu menjadi motivasi gue karena detailnya luar biasa. Achievement in technology juga luar biasa, dan ternyata setelah ngobrol sama tamu gue ini, nggak cuma teknologinya juga, nggak cuma karya juga, ternyata how they treat their employees itu beyond expectations yang gue nggak nyangka sih sebenarnya. So again, tanpa panjang lebar, di depan gue ini hadir a good friend of mine. Kita udah kenal cukup lama, and I'm so proud to see her where she is today. Bangga banget melihat dia sekarang ada di sini. Always have that good warm feeling ya kalau ketemu sama Mbak Sasha. Sasha! Halo! Apa kabar Sasha? Baik. Aduh, I'm so happy to see you. Seneng banget bisa ke Jakarta lagi, udah kangen. Setiap ngeliat Sasha tuh it brings warm feelings to my heart karena kita berjuang bareng dulu. Sasha sama gue dulu sempat ada di SAE ya. Sasha belajar, gue juga sempat ngajar situ juga, dan Sasha juga has been a dear friend untuk kita curhat tentang industri animasi ini. Dulu Sasha juga punya cita-cita, impian ya, mau kerja di studio yang bernama Weta, dan kesampaian guys. Alhamdulillah, kerja keras ya Mas ya. Yes. Sasha, silahkan perkenalkan ke audiens Sasha siapa. Please go ahead, waktu dan tempat. Aku Sasha Subono, aku ibu beranak 3, dan aku happen to be an animator, facial animator to be exact. Aku kerja di Weta FX. Ada beberapa film yang mungkin kalian tahu kayak Avatar, atau yang baru keluar sih Kingdom Planet of the Apes, atau favorit aku Godzilla X Kong yang kemarin New Empire. Itu aku ngerjain facial di situ kira-kira. Itulah jalan karirku, tapi itu bukan sesuatu yang langsung didapat ya. Tuh guys. Yeah. Bakal panjang nih percakapan kita hari ini ya, karena enak ya ngomong enteng banget ya, gue ngerjain Avatar, gue ngerjain Kingdom Hearts, Godzilla. Ya kali gitu kan, gak kebayang gak sih kita kan syukur-syukur bisa nonton itu aja udah menjadi penonton aja udah wow banget, dan ternyata di baliknya itu semua ada orang yang ikut mengerjakannya gitu. Sas, aku mau nanya sama kamu deh. How did you get there? Gimana kamu bisa ada di titik ini? Dari mana sih perjalanannya? So please. Itu perjalanannya panjang banget sih Mas. Kayak Mas Adi tahu, aku juga waktu itu di Indo. Itu juga bukan pekerjaan yang gampang untuk ya kita survive ya di Indo ini. Dan waktu itu kalau start off emang aku kecilnya pernah di New Zealand. Orang tua hijrah ke sana, bisa dibilang mereka taruh semua yang ada di Indonesia ditutup-tutup, dan untuk edukasi anaknya mereka decide untuk pindah. Dan I'm pretty sure buat orang tua aku itu nggak hal yang gampang. Aku SMA sama D1, D3 di sana, dan waktu itu diperkenalkan dengan dunia animasi. Dan waktu itu tahun awal 2000 ya, animasi 2000? Oh, okay. Ya, jadi waktu pindah aku 2002. Aku waktu itu masih umur 14 tahun. Waktu kuliah itu aku startnya kuliah film. Jadi itu perkenalan aku ke yang dunia film in general. Itu sekitar tahun 2006. Lalu aku ngambil post production, jadi lebih ke compositing gitu-gitu, editing. Tapi di situ aku dikenalin sama yang namanya animation. Abis itu aku ngambil D3 yang 3D karakter animation. Bukan karakter doang sih, tapi itu lebih ke generalis ya di situ. Dan tahun-tahun segitu tuh lebih ke kartun. Walaupun kita bisa lihat things kayak Lord of the Rings tuh udah keluar di bioskop, dan itu nggak sesuatu yang langsung diajarin di universitas. Nah dari situ aku nggak langsung dapat kerjaan, of course.
orang tua decide kita pulang ke Indonesia. It's too long, you can't lose your identity segala macam, dan keluarga waktu itu ada di Indonesia. Jadi aku di sana mama papa sama adek, tapi kakek nenek itu udah tua dan di Indonesia, dan kita pulang. Dan di situ crucial ya sebenarnya, orang lain pas aku lulus aku langsung kerja di industri. Karena keluarga aku itu keluarga yang mengutamakan keluarga, jadi kita kembalilah ke tanah air gitu. Di situ aku di sini kira-kira 8 tahun lebih kurang, nearly 9 tahun. Nah di situ lah aku actually where I grow as a person, where I grow in a career, which is kayak menurut aku tuh nggak expected banget. Orang-orang kira orang kerja di luar itu yang bakal make you grow, tapi nggak juga sih. Aku waktu itu di Indonesia ngambil S1, terus dan nggak semudah itu juga, tapi aku freelancing kan di sini rata-rata kerjaannya freelance ya. Betul. Dari freelance itu waktu aku punya anak, aku lihat oke, ini agak susah nih untuk freelance atau aku untuk kerja di studio di Indonesia. Akhirnya aku ngambil ke dunia edukasi. Waktu itu di situ aku ketemu Mas Adit ya. Aku ngajar, Mas Adit ngajar, terus habis itu aku juga bikin kurikulum habis itu ya. Jadi di situ kita ketemu, dan itu aku kerja di situ karena anak-anak. Nah, like I said, family is number one ya. Jadi aku di situ ngurus anak-anakku, tapi aku punya impian dari awal aku kuliah pertama. I wanna be an animator. Lalu aku ngeliat ada orang yang bukan orang sekedar orang ya, aku ngeliat ada teman aku yang masuk jadi facial animator. Dan itu interest aku paling tinggi di situ. Aku pengen ngerjain just face. It was just a dream. Karena tim itu tuh cuma ada sekitar 15 orang yang ngerjain Avatar 1, yang ngerjain Gollum yang di Hobbit itu. Nah, apa chance aku untuk masuk ke situ? Dan aku waktu itu berada di Indonesia. Waktu aku kerja di SAE, uang yang aku dapetin di situ, aku tabung untuk kursus. Itu yang orang-orang nggak kepikiran ya, kirain oh ini langsung nih udah pasti ini dibayarin atau nggak juga. Orang tua aku waktu itu ya kita berkecukupan. Hanya untuk kuliah gitu aku harus cari uang tambahan juga. Itu bukan kuliah, lebih ke kursus. Jadi aku tabung tiap berapa bulan aku ngambil course-nya internationally, jadi kita nabung beberapa bulan digaji ya. Karena it's not cheap, and we all know that. Of course. Terus pas sudah gitu, itu perjuangan kira-kira beberapa tahun. Dari aku cuma ngajar di SAE, uang ngajarnya aku simpen buat itu. Terus suami yang menghidupi keluarga. Lalu aku bisa berkarir di SAE, dan akhirnya waktu itu juga jadi HOD selama setahun or so, setahun 2 tahun. Dan di situ aku ketemu sama teman aku bilang, kenapa kamu nggak nyoba lagi untuk balik ke New Zealand? Di situ abis nenekku meninggal ya. Waktu nenekku meninggal kita udah mikir, kayak kita udah bisa balik deh ke New Zealand. Ya, reach our dream, and orang tua juga pengen di New Zealand untuk hari tuanya. Oke. Gimana nih caranya? Ada S2 yang berbau animasi yang kira-kira kalau aku bisa masuk, aku bisa berkarir sehabis itu. Dan setelah ngomong panjang, orang tua waktu itu, ya udah gimana, nanti kalau misalkan ada fundingnya kamu berangkat dulu sendiri, anak 2 waktu itu. Kamu berangkat dulu sendiri, nanti kita nyusul kalau udah ada uangnya. Jadi mereka cari uang untuk bayar uang sekolah itu. Dan waktu itu waktu itu kita bisa berpas-pasan dengan orang tua jual rumahnya. Jadi kita jual rumah. Ada satu lagi rumah yang perlu jual sebelum mereka bisa berangkat, karena we need somewhere to live di sana. Aku berangkat sendirian, ninggal anak 2 sama suami sama orang tua di Jakarta. Aku berangkat sekitar, jadi kita hijrah ya. Kita nggak tahu apa kedepannya nih gimana. Pada saat itu aku udah hancur banget tuh, kayak anaknya umur 1 tahun mas, anakku umur 1 tahun. Oh my god. Aku keterima alhamdulillah di universitas tersebut. Itu ada Victoria University, dia punya S2. Mereka cuma terima 15 orang. 15 orang. Mereka cuma terima 15 orang dari puluhan atau maybe more yang yakin. apply. Pasti. Jadi mereka interview, dari mereka kecilin terus mereka interview. Mereka ambil 15 orang. 15 orang ini alhamdulillah aku terpilih. Jadi ngelihat karir journey, ngelihat walaupun aku nggak yang di studio at all time, aku cuma freelance dan aku ngajar. Mereka
lihat itu as a plus. Jadi aku berangkat ninggalin anak itu, aku emang highlight banget, ninggalin anak itu susah. Pastinya susah banget, anak setahun Mas. Berasa. Aku ninggalin anak itu, aduh, gak kebayang kamu, my goodness. Dan pada saat itu kita nggak tahu kapan mereka nyusul. Waktu kita lepasin ke tangan Allah aja, waktu kita udah berpisah ini intinya. Aku di New Zealand, aku tinggal di rumah tante yang kebetulan emang udah tinggal di sana juga, dan mereka nggak pindah balik ke Indonesia. Waktu aku tinggal di sana, orang tua aku berhasil jual rumah. Waktu itu jual cepet, BU banget. Ya udahlah, ikhlasin, asal seluruh keluarga bisa balik ke sana dan kumpul lagi gitu intinya. Akhirnya after sekitar 6 minggu, hampir 2 bulan nggak ketemu anak, ya mereka nyampe, suami nyampe, semua itu satu keluarga nyampe, itu tuh rasanya wah banget. Dan aku waktu itu belajar di S2 di sana. Waktu aku belajar, orang kira belajar S2 ya masuk kelas, keluar kelas sudah selesai. Aku di kampus Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kita meliburkan diri, Minggu kita balik karena Seninnya hand-in. Itu selama setahun. Sampai speechless gitu. Jadi di kampus itu kita nyampe jam 7 pagi atau jam 8 paling telat. Nggak ada kelas, kelasnya biasanya mulai jam 9 atau 1-2 kelas. Lalu kita pakai komputer di kampus, minta izin sampai malam. Nanti kita pulang. Sekitar jam 8 malam, ambil bus pulang. Busnya waktu itu 1,5 jam, nggak ada mobil Mas. So that's perjuangan waktu S2. Setelah lulus, kirain aku mau langsung dapat kerja nih. Allah berkata kehendak lain. Ternyata waktu skripsi, setelah skripsi, aku found out I was 8 weeks pregnant. Udah apply kerjaan, including di Weta. Jadi aku apply di Weta tuh ada kali 20 kali, udah nggak tahu deh, udah lost count. Segala posisi aku apply. Yang aku apply itu deadline-nya berapa bulan kemudian. Dan I actually got into the short list to the interview, but I cannot start because waktu itu mereka minta aku start November. My due date is end of November, hamilnya. Itu was unexpected. Dan aku lihat anak itu sebagai berkah, barokah, karena untuk anak sebelum-sebelumnya aku tuh butuh medical intervention ya, yang sampai ada satu anak yang anak keduaku, I think kita tawakal selama lebih dari 2 tahun baru dapat dia. So waktu untuk ini dapat yang nggak disangka-sangka. Buat aku tuh it's a gift, but also at the same time we have no jobs, we have no money. Itu berat sih. Pastinya. Itu perjuangan. Lalu suami si Chris dapat kerjaan walaupun kecil-kecilan, and bayarannya nggak seberapa, tapi kita bisa survive, bisa survive. Waktu abis dia lahir, Allah emang selalu kasih jalan ya. Aku dapat panggilan interview dari Weta. Dari puluhan yang aku masukin itu, walaupun selama hamil juga aku ikut masukin, udah tahu kalau dapat ya dapat, kalau enggak ya enggak. 2 minggu abis lahiran, aku interview. Oh my God. Itu emang masih anak tuh penuh keberkahan ya? Iya, banget. 2 minggu Mas. Orang bingung. Aku nggak bilang sih abis itu aku habis ngelahirin. Aku nggak bilang sih. Mereka bilang, oh oke, kalau misalkan kamu keterima, apa bisa mulai sehabis Christmas break. Waktu itu mereka lagi Desember ya. Aku ngelahirin tanggal 22 November. About first week of December aku dapat interview. Nah, terus aku antepin, mama bilang udah ambil aja interviewnya, nggak apa-apa, ntar diantar, ternyata boleh online. Aku bilang, apa boleh online? Ya boleh. Lalu ternyata keterima. Bayinya umur 6 minggu, dan itu bukan posisi yang aku mau awalnya. Itu jadi processing untuk facial system, jadi photogrammetry. So kita ngeproses photogrammetry. I wanna be an animator. Jelasin mungkin photogrammetry apa? Jadi aktornya diambil foto dari segala angle. Tapi kalau untuk waktu itu kita kerjain avatar, seperti yang bisa dilihat kali kalau pada nge-Google di YouTube tuh ada caranya ya. Jadi
kita ambil dari semua angle gerakannya. Nah itu base untuk puppet. Nah itu yang kita kerjain. Harus bisa basic animation muka, bisa generalis texturing dan lain-lain. Tapi karena aku emang awalnya generalis, jadi itu something yang I can do. Terus aku awalnya mikir, ini gue nge-play apaan sih, ini ada facialnya. Ya udah, yang penting ada mukanya. I wanna be a facial animator. Ada tulisan face kan? Apply. Masuk aja lah udah, mau disuruh apa juga terserah. Masuk. Dan itu ternyata emang pintunya, dan setelah aku masuk di situ dengan banyak networking dan lain-lain, aku pindah-pindah departemen. Akhirnya departemen ketiga itu, departemen kedua aku ngambil match move. So as a match move artist, dan di situ lebih banyak animating ya. Jadi animasi apa yang nggak dilihat sebagai animasi di show, seperti misalkan kalau Marvel tuh mereka suka ganti kostum atau kontak antara Hulk sama gelas, dan gelasnya harus kita animate, Hulknya juga biar bisa di comp seperti itu. Nah aku di departemen itu dan calculating kamera. Dari situ karena aku networking banyak, ada beberapa orang tahu kalau aku pengen jadi facial animator or animator in general at that point. Aku dapat offer. Out of the blue, manajer aku ditelepon sama manajernya animasi. Kita boleh nggak interview Sasha? Mungkin dia mau ngambil pekerjaan di animasi. Terus aku ditanya, aku bilang, aku nggak mau karakter animation. Kalau misalkan facial animation, aku mau. Bener-bener aku bilang gitu, karena aku udah waktu itu jatuh cinta sama tim yang di Match Move. Dan pada akhirnya dia bilang, ada satu posisi di facial animator. Karena facial animator itu nggak pernah hire. Kayak aku bilang waktu awal-awal cuma kayak 15 orang. Internal ya kalau facial ya? Atau gimana? Ada eksternal, waktu itu mereka butuh hiring. Jadi mereka internal dan eksternal. Mereka lebih ke, mereka nggak pernah hire junior. Oh gitu. And this is the first round mereka pernah hire junior. And I think mereka belum ngerjain big hiring junior semenjak itu. And that was like 3 years ago, kurang lebih. Yeah, so that's how I got into my job. It took me 15 years. 15 tahun guys. Gak berhenti belajar. Cari duit buat belajar. Dan ya itulah jalannya. Walaupun gak gampang ya. Physically, mentally, financially. Tapi asalkan kita kerjain dengan sepenuh hati. Kemungkinan kita untuk dapetin apa yang kita impiin itu bisa. I mean, I thought waktu itu aku juga bilang ke Mas Adit ya, aduh, kayak susah deh untuk aku balik bisa masuk ke New Zealand, bisa masuk WETA, tapi ya ada aja jalannya gitulah intinya. Sas, tadi kamu mention poin yang sangat penting tentang networking. Jadi itu emang penting ya buat kita bahkan kerjain ini sebagai industri animasi, industri kreatif ini, networking is important, right? Iya, banget. Soalnya kan kita kan kadang suka mengabaikan itu. Sukanya di meja doang kerja kan, dan ternyata tuh dengan kita berbaur multi department, berarti kan? Aku waktu itu lagi di kamera department, which is a different building. Tapi karena aku waktu itu temenan sama beberapa animator, from talking ya, jadi kan kita pasti ada ngebaur lah. Nah, jadi ngobrol aja sama orang, terus lama-lama mereka akan tahu who you are, apa impiannya, dan dari situ aku dapat posisi yang aku mau. Jadi mereka start to know, terus habis itu mereka ngelihat hasil kerjaan aku di departemen lain, oh kamu tuh efisien. Dan satu lagi, walaupun itu departemen yang nggak kalian pengen kerjain, messageku ya kita harus kerjain dengan sepenuh hati dan terbaik, karena itu yang akan mereka terakhir lihat. Kerjaan terakhir kamu adalah terakhir kerjaan yang orang akan lihat, bukan yang dulu-dulu. Betul, that's good. Nah itu guys, jadi kesimpulannya kan sebagai orang seniman ya kita juga harus bisa networking. Kayak Sasha bahkan beda gedung ya kan. Dan ya apa ya, ya benar, kadang proses tuh untuk menuju apa yang kita suka tuh kita harus melewati hal-hal yang mungkin kita nggak suka ataupun kita nggak mau. But tetap kita harus perform, kita harus deliver sebaik-baiknya. Kalau aku selalu bilang tuh, your work is your identity. Pekerjaanmu adalah identitasmu. Apalagi pekerjaan terakhirmu itu adalah benar-benar orang akan selalu ingat dan orang menjadi acuan gitu loh. Amazing story, Sash. Nah, aku mau nanya nih, emang dari kecil pengen jadi animator atau baru muncul setelah kamu kuliah? Itu gimana? What was your inspiration to be an animator? Inspirasinya emang masa kecil tuh, aku tuh kerjanya tuh nontonin animasi. Tapi nggak ada bayangan untuk jadi animator. To be exact, aku sama adik sepupu aku
suka belaga jadi singa. Oke. That's our childhood. Yes, true. Ya, ada yang jadi Rafiki, ada yang jadi singa, ada ya kita benar-benar belaga jadi. Dan itu kayaknya juga membantu untuk jadi animator yang sekarang aku harus belaga jadi monyet gitulah intinya. Dan emang aku belaga jadi monyet di depan supervisor. Gitu. Nggak ada malunya. Iya, Kalau iya. pakai malu ya nggak bisa lah. Nggak bisa ya. Dunia gitu harus ekspresif ya nggak sih? Terutama kalau misalkan kayak ngerjain sesuatu yang kayak Kong yang nggak punya reference. Oh. Ya referensinya diri sendiri, mau diapain lagi. Jadi datang ke ruangan supervisor, ya terus mau gayanya kayak apa? Oh kayak gitu, ya oke gitu. Terus nanti kita lagain, kenapa nggak kayak gini? Terus nanti dia belaga jadi kerak juga. Ya udah terus kita taruh di kan kita direkam ya kalau misalkan lagi dailies. Referensi, oke. Dailiesnya tuh direkam. Jadi terus ada kamera video call cam gitu. Nanti kita lagain di situ. Nanti kita lihat ulang pas lagi Nice. look back. Terus habis itu ya udah bikin reference sendiri dari situ. Keren. Berarti emang dari kecil ya emang pengen. Emang dari kecil. Suka animasi ya. Suka Oke. dan suka memperagakan gitu-gitu. mengekspresikan. Iya, Memang dunia kita tuh emang begini. Kadang berani sendirian doang kadang gitu kan. Oke, ini aku yakin nih Sash banyak yang mau nanyain ini nih soalnya aku yakin juga yang banyak yang nonton nih lagi mikirin gimana sih rasanya ngerjain project sebesar Avatar, Kongs tuh gimana? Maksudnya prosesnya tuh seperti apa, Sash? How to start a project like that? Dari cerita kamu, dari sisi kamu deh. Kalau dari aku itu kita awalnya pasti harus mempelajari sistemnya ya, karena setiap project kita harus mempelajari sistem dan karakternya. Nggak selalu kita pakai the same rig, the same thing. Kalau buat aku itu we just have to always learn. Jadi waktu pertama kita dikasih project, kita pelajari apa karakternya dulu. Lalu kita pelajarin kalau udah ada proyek-proyek sebelumnya kita harus nonton. Oh gitu. Iya, waktu aku mau ngerjain Kingdom of Planet of the Apes, aku nonton Sebelumnya dulu. Sebelumnya. Dan bukan sekedar nonton filmnya ya, aku benar-benar lihat per karakternya gimana sih mereka ngedeliver karakterismnya. Oke. Wow. Nah, gimana aku bisa membuat si kera itu ngomong. Nah, aside from that, aku tuh juga pergi kayak misalkan untuk ngerjain apes itu aku mempelajari kera-kera di zoo. Jadi aku pergi ke zoo untuk ngeliatin apes chimpanzee yang ada di zoo. Bawa anak-anak alasannya ya liburan ke zoo lah. Itu atas inisiasi sendiri atau dibayar Sendiri. studio? Sendiri. Tuh guys, Nah. inisiasi sendiri. Itu yang set as a part dari yang orang lain ya. Jadi Right. usaha kita di luar dari usaha waktu kita dibayar gitu intinya. Betul. Jadi kita nggak bisa cuma kita dikasih reference A. Udah gitu aja gitu. Enggak, tapi aku kan dikasih reference yang gimana si aktornya acting. Tapi kan aku harus bisa jadiin dia seperti kera. Kalau aku nggak pelajari itu muka kera beneran, ya aku nggak bisa akan bikin itu realistik gitu sih sebenarnya. Nice. Nah kalau kita ngomong tadi kan secara teknis kan kayak jelibet ya, ibaratnya kita masih gak kebayang pastinya, apalagi audiens juga sih gak kebayang gitu loh. Cuman kita pengen tahu nih, apa hal yang paling menyenangkan proses layar lebar seperti Avatar Apes ini? Yang paling nyenengin dan yang paling nggak nyenengin. Oke, iya. Yang paling nggak nyenengin dulu ya. Yang paling nggak nyenengin itu kadang emang kita tuh hoursnya ya bisa dibilang di animasi emang kalau lagi crunch time tuh agak ya banyak ya. Bisa dibilang 60 jam ke atas seminggu. Wow, okay. Aku pernah ngalamin 78 jam seminggu. Seminggu. Plus anak 3. Pada waktu itu anak aku umur 2 tahun yang kecil. Itu aku ngelakuin itu antara 72 sampai 78 jam 6 hari seminggu. Itu selama sekitar between 4 to 6 months. Aku nggak terlalu inget, tapi ya sekitar segitu lama crunch time-nya karena waktu itu emang udah kepepet banget. Nah, kerja 6 hari. Nah, itu nggak enak ya. Cuma kita harus berbagi waktu sama keluarga ya. Setelah COVID, I mean, the only good thing that we can take out of it is hybrid. Hybrid. Betul. Jadi aku ngerjain kerjaanku sebagian di rumah, sebagian di kantor. Lebih ke untuk di rumah tuh paling enggak, walaupun aku nggak bisa main sama anak-anak bisa main di sekitar aku. Oke.
Jadi kadang aku nganimate ada anak di pundak lagi meeting, terus mami seperti itu. Dan kantorku udah biasa, oh ini punya anak, ya udah gitu loh. Itu nggak enaknya. Kebayang sih. Enaknya kayaknya ngeliat nama kita di film tersebut, bahwa orang tua nonton dan ngelihat muka bangganya. Aku udah ngalamin itu waktu Apes, terutama kan papaku kan nggak suka nonton bioskop. Dia bukan orang film. Mama itu yang tergila-gila. Mama yang ngenalin aku ke film. Terutama film-film kartun seperti Disney, MGM dan lain-lain. Itu waktu aku kecil. Dan itu baseline aku. Itu mama. Kalau papa tuh nggak suka nonton, dia tidur kalau di bioskop. Jadi waktu itu papa bilang tiba-tiba, papa mau dong nonton itu film monyet yang kamu kerjain. Monyet, kenapa? Terus oke, akhirnya kita lagi liburan waktu itu, lagi road trip. Ya udah nih ada bioskop, yuk kita nonton bareng. Pas nonton, papa nggak tidur di bioskop. Itu aku udah yang wow, nggak tidur. Akhirnya dia ngeliat pas ada namanya. Ya rasa bangga mereka kelihatan di muka, dan itu kebahagiaannya, I think. Wow. Tuh guys, touching ya. Sesuatu yang benar-benar sifatnya yang kalian mungkin nggak nyangka, but having your name as a credit title dan kita ngikut bagian itu tuh, itu membekas di hati forever sih. Apalagi orang tua juga yang udah turut nonton dan akhirnya dia tahu nih kita ngapain gitu kan, dan hasilnya dari bioskop itu tuh sesuatu yang apa ya, pasti memorable lah. Sash, aku mau nanya juga nih. Tadi kita ngomongin secara teknis tentang motion capture, facial motion capture. Itu kan banyak ya. Nah, maksudnya gini, buat kita nih yang mungkin, terutama yang nonton juga yang nggak paham, secara teknis pekerjaan dengan motion capture, facial motion capture begitu, apa yang kamu lakukan, Sash? What do you, apa yang kamu olah, data apa yang kamu olah sehingga itu menjadi pekerjaan kamu gitu loh? What is the specific thing that you do in that job area, facial motion capture-nya? Kalau performance capture itu kita dapatnya hanya sebagai sebelum menjadi data untuk di animasiin. Jadi kita harus proses dari awal. Awal proses adalah kita harus animasiin jaw, karena itu tidak termasuk especially kalau ada dialog. Itu harus kita animasiin secara manual. Karena kenapa? Maksudnya, tapi kan ke-capture dong? No. Terus yang di-capture apa? Ini? Itu driver. Iya, muscles-nya. Motion. Wow. Jadi itu the driver of the muscles. Jadi itu orang bilang kayak langsung jadi, sebenarnya itu lebih ke banyak manual prosesnya ya kalau dibilang. Kebayang sih. Jadi langsung dapat. Mata juga kita nggak capture ya. Jadi kayak lirikan mata dan lain-lain itu nggak kena. Really? Iya. Tapi kadang kan aku lihat di beberapa shotnya waktu Sully ataupun di Apes, itu matanya tuh benar-benar kayak it's like a real. Iya, kita nganimate pakai world eye. Wow. Jadi per frame-nya kita harus lihat di mana ada jitter. Jadi kalau prosesnya karena kita paham, gue langsung gini aja, oh my god. Lanjut. Kalau prosesnya kita pertama ngerjain jaw. Dari jaw itu kita lihat dari 3 angle, dan semua angle-nya itu harus sama dengan reference 100%. 3 angle berarti 3 kamera ya? 2 sampai 3. Jadi kalau untuk majority itu 2 atas bawah gini. Nah itu harus sama persis. Nah angle ketiga itu lebih ke bukan kamera tapi fotogrametrinya. Yang ada didapat dari 2 kamera itu. Jadi capture di mana jaw-nya, skin dari jaw-nya itu. Jadi kita harus bisa, bukan menebak ya, kita harus tahu di mana jaw itu tersebut harus berada kalau si skinnya ada di mana. Dan kadang kita nggak bisa lihat giginya, Mas. Kalau kita nggak bisa lihat giginya, ya kita harus tahu correlation antara skin and your jawbone. Betul. Nah itu harus identical, nggak boleh salah satu frame pun, nggak boleh salah satu pixel pun, dicek. Jadi supervisor kalau belum, misalkan orang masih junior, itu dicek dulu sama leads. Baru boleh di solve. Nah, lalu kita kerjain solve-nya. Solve itu dari jaw motion tersebut, sama ada basic eye yang tercapture dari 2 kamera. Itu bisa ngedrive mukanya. Nah, secara kerak itu bukan orang ya. Betul.
walaupun kita ambil segimanapun si data itu akan kelihatan seperti orang bertopeng. Betul. Nah, di situlah kita bekerja dengan multiple layers, kita shaping shape mukanya. Iya. Dan eye soft tadi itu yang maksudnya yang mata yang aku bilang di capture dari motion capture kita harus delete, lalu kita ganti dengan animasi world eye. Oke. Untuk yang nggak understand world eye itu di mana kita taruh lokator mata di mana si karakter tersebut supposed to be looking. Ingat, ya. Jadi itu harus di tempat yang benar. Kita nggak bisa cheat kecuali kalau udah kepepet. Jadi it has to be in world view. Dan karena paham jadi aduh, it's a hard work ya. Very meticulous work. Yeah. Maksudnya benar detail banget ya, benar kayak if we're talking about world eye, apalagi kan mata kita kan emang has this spill jitters. Ada jitter. Nah, itu manual. Ya kan? Oh my god, manual guys, mata kita ini manual dengan jadi gitu loh. mata yang gini-gininya kayak kita mau ngelirik kanan kiri itu manual dan ada tekniknya kayak seperti orang ngelirik itu dalam 2 frame, 2 sampai 3 frame nggak boleh lebih. Dan kalau misalkan lirikannya panjang itu harus dipatah atau seperti itu ada triknya. Dan itu something yang kita pelajarin throughout time gitu. Wow. Dari soft tersebut kita sculpt sendiri. Kita pakai ya the usual yang pakai kita nggak pakai controller ya mas, kita pakai yang di outliner. Oh, jadi diselect gitu? Iya. Oh wow. Dia di outliner sekitar ada 200 sampai 300 kontrol. Gimana, masih menjadi animator? Oke. Wow. Oh wow, oke. Tapi terus gimana dong? Maksudnya manajemennya gimana dong? Kalau outliner kan itu a huge list ya nggak sih? Iya, biasanya kita ada kayak eye, terus kita bisa select eye-nya doang. Okay. Tapi kadang ya mereka pakai color color coding izin. Color coding. Okay. Jadi aku tinggal scroll, biru tuh mata atau apa itu. Okay. Nah, aku nggak suka nganimate cuma pakai outliner itu karena kan gerakannya nggak smooth ya. Pasti. Aku nganimate tuh pakai graph editor. Okay. Jadi kita harus belajar gimana caranya untuk baca graph editor. Jadi aku tahu gerakannya kemana. Kalau aku lihat graph editornya geraknya apa atas bawah. Atas bawah ya. Jadi kayak matematik banget gitu. Iya emang. Aduh. Gimana? Masih semangat? Semangat lah. Iya dong. Enggak, itu kembali karena gue memahami istilah teknikalnya. Memang terlihat sulit dan berat dan very technical ya. Cuman when you love your job itu jadi addicting. Gitu. Yeah, itu fun loh. Itu fun makanya. Kadang orang gitu kita ngobrol kayak gini, waduh pusing segala macam. But when you get to the job, ketika kita ngerjain kan, itu kan menjadi hal yang kita bisa eksplorasi ya nggak sih, new techniques, new ways. Gue nemuin cara kayak gini nih gitu kan, dan itu fun. Itu sebenarnya addicting. Jadi jangan terpengaruh oleh penjelasannya tadi, tapi lihat outcome-nya guys. Lihat yang di bioskopnya. Buat gue tuh kadang kalau ada close up shot ya di Kingdom ataupun di Godzilla gitu kan, close up, itu kata detail itu I love it itu lagi. Ini pengerjaannya pasti full of love lah ya, pasti full of itu kan collaboration work ya nggak sih, yang semua tuh mempedulikan satu shot itu harus sebaik-baiknya gitu. Iya, itu intoxicating sih salah buat aku tuh. It's like everyone's put in that love for the work. Oke, sekarang aku mau mundur nih, Sash. Terutama kita bahas tentang tadi kamu mention kamu udah belajar, udah kuliah segala macam. Nah, terutama buat yang nonton nih, kalau misalkan mau belajar animasi menuju ke karir Sasha yang sekarang, mereka harus belajar apa, ataupun kira-kira minat bakatnya mereka itu harus punya apa sih? Gue harus punya ini supaya bisa jadi ini gitu loh. Menurut kamu gimana tuh? Understanding of the process of the animation itself, bukan softwarenya. Oh, bukan software, berkali-kali gue bilang. It's just a tool. Bisa dibilang kalau misalkan ini udah tergila-gila sama, aku udah belajar Maya dari A sampai Z, terus masuk ke tempat kayak Weta, itu Mayanya beda loh mukanya. Oh. Aku disuruh balik ke Maya biasa juga yang, bingung kan? Ini ada di mana? Kan? Nah. Jadi itu lebih ke belajar cara pakai graph editor. Belajar cara gimana gerakannya bisa smooth tanpa bikin uncanny kayak robot jadi A, B gitu. Jadi pembelajaran cara animasinya itu yang aku pelajarin. Nggak cuma dari sekolah, tapi ya dari YouTube. Dari nonton
nonton VFX aku keyframe satu-satu. Dan kalau dulu pun aku kan nggak ada uangnya ya, nggak terus-terusan ada uangnya untuk kursus kuliah. Oh ya. Otodidak pun tuh harus terus dikerjakan walaupun kita lagi nggak ada kursus yang kita kerjain. Jadi harus refine the arts terus-terusan. Kalau sekalinya kita stop, ya udah di situ kita akan nggak bisa berkembang. Itu. Berarti ngulik ya ibaratnya ya? Ngulik banget. Ngulik banget ya nggak sih? Nggak boleh cepet puas ya nggak sih? Nggak boleh cepet puas, nggak boleh putus asa juga, karena nggak akan kelihatan. Nggak apa-apa, ada tamu. Ada tamu. Nggak boleh cepet puas dan nggak boleh kayak kalau nggak kelihatan seperti apa yang kita lihat di TV, terus langsung putus asa, itu nggak bisa. Oke. Aku mau nanya lagi tentang tadi refining. Soalnya kan yang aku tahu nih di Indonesia khususnya itu tuh kayak pengen banget cepet ke atas. Iya nggak sih? Kayak pengen cepet jadi senior, instan gitu kan. Sedangkan kamu untuk menuju Kuwait aja butuh 15 tahun tadi gitu. Yeah. So please tell them about ya menghargai proses ketimbang hasilnya gitu. Maksudnya share to them itu lebih penting gitu loh. Menurut kamu gimana? Prosesnya itu nggak mudah ya. Kalau untuk perjalanan aku emang 15 tahun. Dan untuk perjalanan aku di WETA, aku ngambil junior tuh hampir technically 2 kali. Jadi aku dari mid balik ke junior lagi untuk another position yang lebih mendekati menjadi apa yang aku inginkan. Dan waktu aku dapat offer untuk jadi facial animator, aku balik ke junior lagi untuk ketiga kalinya. Tuh, bayangin. Itu udah di dalam WETA-nya. Dan banyak lo nggak mau kayak gitu? Iya dong, maksudnya iya. pengennya kan ngejar that title of being mid, senior leads, dan kawan-kawan kan. No one kalau nggak mau ya, nobody gonna hire you as a mid straight away. Exactly. Itu setiap topik, setiap department itu punya hierarchical sendiri. Pasti. Dan skill sendiri. Kalau kita masuk ke satu department ya kita harus pelajari dari awal. Kecuali emang kamu udah pernah ngerjain say facial animator di negara lain atau di tempat lain, itu juga dia nggak akan jadi langsung yang high senior. Right. Enggak, dia akan di mid, early mid or mid. Jadi kalau aku sekarang ini di WETA sudah sekitar di facial animation-nya itu udah sekitar 3 or so tahun. Itu aku baru jadi mid lagi. Jadi sekitar 2 tahun lah prosesnya untuk junior. Dan that up and down, you're not losing anything. You just learn more. True. Skills aku yang aku punya waktu aku jadi kamera tracker atau motion match move artist itu dipakai sebagai facial animator. Kayak aku bilang animate jaw sesuai dengan apa yang kita lihat di reference. It's a match move. Right. Dan aku bisa ngerjain lebih cepat daripada orang-orang lain karena aku base-nya ya si match move artist. Match move artist ya. Jadi nothing is wasted lah ya. Nothing is wasted, up and down. Walaupun di luar dari perusahaan ataupun kembali ke sebelum aku masuk WETA deh, aku pernah freelance nggak bekerja timing wise. Aku ngajar karena waktu itu udah ada anak. Dari ngajar ada karir di situ, aku drop karirnya pergi ke New Zealand jadi student lagi. Itu Constant, up and down. Up and down ya. Nah tadi itu poin menarik. Nah aku mau nanya nih, buat kamu secara professionally and personally, penting gak sih title gituan buat kamu in our career, like being a senior, being a lead? Is it important for you? Yes and no. No, because kita bisa ngerjain karir kita, itu apa yang kita kerjain. Right. Dan yes, maybe kita mau berkarir menjadi lebih, so dari junior responsibility kita sekian, lalu waktu jadi mid responsibility kita naik. Betul. I think yang dikejar itu adalah kalau kita suka that responsibility, ya kejarlah. Tapi kalau misalkan kamu nggak mau ngambil responsibility itu, ya go where you're comfortable. Kalau menurut aku di situ, karena kalau kita ambil responsibility yang kita tahu kita nggak bisa, ujung-ujungnya kita akan kerjaan itu nggak akan enjoyable lagi. Right. Karena banyak animator yang nggak mau jadi lead. Banyak yang aku tahu. Banyak. Karena responsnya gede banget kan. Di sini nggak kebalikan, pengen jadi lead semuanya. Enggak, asli. Head of animation department di WETA yang dulu itu turun pangkat jadi supervisor.
Karena nggak mau ambil Karena responsibility. nggak mau, karena dia kangen sama nganimate. Oh, I know that feeling. Yes. Gitu. Ada yang banyak supervisor yang nggak di setiap show dia jadi supervisor, dia malah minta jadi senior animator. Itu 2 step down loh. Yes. Jadi dia I cuma understand. animate aja gitu. Aku nggak mau nge-supervise. Banget rasa itu. Jadi Yeah, title yeah. is not everything. It's not everything, iya. Nggak selalu being supervisor itu wow. Betul. You're gonna miss animating. Nggak Betul. selalu jadi lead itu wow. You're gonna have to be responsible on the juniors and the mids work. Betul. And things like that. Betul. Jadi Betul. menurut aku sih it's not important. What you want to do is what important. That's a good point. Bener, aku bisa nge-relate banget karena orang lihat kayak, wah kita punya studio. I even tell my team, if I can become an animator, I'd be an animator. Enak di depan layar gini doang, nggak mikirin ratusan orang ya, nggak gajiin lu pada, gitu kan. Yeah, so I can really relate to that, and it's very important that kamu highlight itu tadi, ya bukan masalah positionnya aja kan, responsibility juga harus dipikirkan gitu kan. Aku mau nanya nih, Sash, with all that journey that you have, pernah nggak ngerasa kayak hopeless and desperate? Like kayak aduh udah deh gue nyerah ataupun gue banting setir aja deh jadi apa gitu. Because it happens a lot in our industry. Pernah nggak kamu rasa seperti itu? Waktu aku udah apply job, ternyata aku hamil. Oke, oke, I know that. I can relate. Terima pula kerjaannya. Iya. What did you feel? What did you feel? Yeah, am I gonna be able to go back and doing that, or am I gonna have to wait until the kid is big? Bukannya nyalain anaknya, tapi itu timing Iya. dan responsibility kita sebagai seorang orang tua itu kan di atas sebagai pekerja. Dan waktu itu akhirnya solusi yang kita ambil, kalau aku dapat kerjaan yang lebih baik, dan waktu itu emang kita dalam posisi yang financially not great. Kerjaan Chris, suamiku waktu itu belum, ya sebagai call center. Di call center gajinya berapa sih? Ngidupin keluarga 5 orang waktu itu, bayi baru lahir yang kebutuhannya bisa dibilang mahal di luar Paling mahal. negeri. Anak umur 3 tahun yang masih popok. Oke. Popok mahal loh di sana. Oh yes. Itu dan susu formula juga nggak murah. Dan waktu itu anak aku umur 7 yang gede. 9. 9 kurangin 5, ya 9, 4 sama baru umur 1 atau seperti itu. Kalau yang pas lahir 3 plus 4,5, ya itu jaraknya. Dan itu financially burden, like, bukan burden ya, tapi it's financial responsibility itu challenging banget. Yeah. Aku nggak ada kerjaan, Mas. Habis itu pas hamil itu udah bingung. Suami call center. Waktu itu juga kayak kerjaannya kurang memadai, it's minimum wage. Of course, understand. Akhirnya di situ yang lumayan putus asa, nggak tahu nih mau gimana. Aku tetap apply dan banyak yang di deny ya, nggak cuma di Weta. Dan di situ emang agak down posisinya. Lalu ya tiba-tiba ada itu pekerjaan yang ditawarkan. Aku baru ngelahirin, akhirnya suami yang jadi stay at home dad untuk beberapa lama. Berapa lama tuh were you in that down stage, that feeling hopeless lah ya? How long was that? Berapa lama itu? 8 bulan, 7 bulan itu nggak tahu mau kemana abis ini. Itu tuh segitu lama. Itu lumayan lama. Dan waktu itu kita one income sekitar hampir setahun. Kira-kira. Wow, I can imagine. Sampai akhirnya suami mau kuliah lagi. Tapi akhirnya kita nggak ngambil route itu, dia dapat kerjaan lain. Karena there will be another financial debt. Yes. Kalau misalkan gitu. And kita orang yang nggak mau punya utang. Karena bunga dan lain-lain secara agama ya. Yeah. Right. Nah, you mentioned that, but anyways, itu I understand that feeling, dan I've been through that before. But apalagi ya tadi punya anak, I can't imagine that challenge, that feeling of hopeless, but you have to be hopeful, ya nggak sih? Yeah. Karena harus pikir ke depan dan punya cita-cita itu tadi. Wah, keren. Nah, Sash, ini mungkin banyak yang nanya juga nih. Ini pertanyaan yang aku sering dapat juga nih ya, pastinya tentang tadi kamu mention the underlying word adalah agama.
You're a Muslim, alhamdulillah, wearing a full hijab. Pasti banyak penasaran nih, gimana seorang Sasha yang perempuan yang menggunakan hijab sebagai Muslim itu kerja di Weta? How is it like? Ada nggak diskriminasinya? Diskriminasi, alhamdulillah nggak ada. Aku bekerja di tempat yang very international, nggak cuma New Zealand. Maksudnya orang-orang di sana itu ada yang dari Prancis, dari Amerika, dari mana-mana. Dan aku nggak pernah merasakan, alhamdulillah nggak pernah ada yang diskriminatif towards gimana aku berpakaian, gimana aku beragama. Nah, ideologi aku itu, aku nggak akan merubah diri aku untuk orang sekitar. Tapi aku mau orang sekitar untuk menerima dan merubah treatment kepada orang-orang ya seperti aku. Jadi aku nggak akan berubah, tapi mereka akomodasiin in a way, bukan secara harus kasih ini itu, tapi at least nerima. It's okay for you to wear a hijab, it's okay for you to do your prayers, dan dengan cara itu lama-kelamaan aku malah dikasih tempat untuk sholat. Masya Allah, ya enggak? Dari awalnya cuma di meeting room, di balik-balik meja lah, kadang orang masuk lah, yang ngapain tuh, gitu. Yang pada akhirnya aku ada ruangan khusus untuk bisa sholat, walaupun itu bisa di multifunction untuk feeding moms and things like that, tapi itu juga diperuntukkan untuk orang sholat dan ditulis di labelnya. Di depan ruangan ditulis for booking, for apa-apa termasuk prayers. Wow, sebelumnya ada nggak tuh di Weta seperti itu? Kamu nih pelopornya nih. Aku minta. Weh, Allahu Akbar. Keren. Nah ini menarik banget, Sasha. Aku juga pernah di luar dan I've been to a place where itu nggak di-provide lah ya, dan ternyata sekelas Weta di-provide. Nah, kamu sendiri sebagai seorang Muslim menggunakan hijab di sebuah studio yang tadi multicultural, multi-race, international based banget, kamu pernah ngerasa nggak sih kayak diasingkan malah, atau pernah ngerasa kayak I'm different and stay away from me, or bahkan like hey they're telling you to stay away from them? Pernah ngerasa seperti itu? Enggak, this is my identity and that's it. Dan mereka malah, aku jadi orang yang lebih dikenal. Waktu itu our previous so DC itu, it's one of our executive producers. Itu knows me because I'm the easiest to spot, I think. Just because of the hijab. Yes. And then he knows what building I'm in. He knows who I am. He helps me to kind of like ngobrol. Jadi dia tahu journey aku tuh nggak langsung. Jadi dia tahu aku, bukannya kamu waktu itu ada di kamera department? Iya, aku udah dapat kerjaan sekarang di sini. Wah, you grew, that's your job that you want, gitu. Terus aku pernah dikirim ke Women Conference sama dia. Nice. I think part of it is because I have my identity. Yeah. So it's not a minus, it's a plus. Like, juga dibilang kalau misalkan orang diskriminasiin, nggak juga, gaya aku ya gaya aku, buktinya seperti ini yang mau dibilang hijab tradisional juga enggak gitu loh. So I use that identity as my plus. Nice. Itu sih. Nice. Tuh guys, emang pada dasarnya Mas Sasha tuh orangnya tuh positif banget ya. She's bubbly and nice gitu. But ini bagus banget sih, Sasha, karena aku yakin juga, aku banyak juga yang nanya, terutama yang perempuan juga, kerja di industri animasi itu gimana sih kan gitu, dan aku nggak bisa jawab karena ya aku bukan perempuan dan aku nggak pakai hijab juga. But ini kamu mewakili banyak banget mungkin keresahan, pertanyaan, dan kegelisahan daripada mereka gitu loh. Nah, pertanyaan aku adalah gimana caranya, atau how to stay positif tanpa ngerasa kayak aduh gue berbeda atau gue pakai hijab gitu. How do you stay like that gitu? I know that's who you are, but give them a tips how to really ya udah pede aja, ngerti nggak sih? It's like don't see this as a limitation, but see this as like tadi ya unique selling kamu gitu kan. Give them tips, Sasha. I think they deserve to know this too. Aku I live my life, daily life-nya seperti apa yang aku mau atau yang harus aku lakuin. Jadi kayak misalkan untuk aku ya sebagai Muslim, nomor 1 sholat. Kalau misalkan nggak ada tempat, aku cari. Dan aku juga nggak takut untuk ngomong. I think the first thing is orang takut
untuk ngomong. Kita sholat ya? Minta apapun. Oh gitu. In general. Oh iya. Aku emang ekstrovert ya. Emang jarang sih animator ekstrovert. Tapi aku overly ekstrovert. Aku sekarang ada di sana ruang sholat. Udah. Misi aku minta makanan halal untuk overtime. Udah. Dapat. Jadi sekarang kalau ada halal, ada food, antara dia kasih vegetarian atau dia provide yang beneran halal, food truck yang datang ke kantor gedung aku tuh pasti yang halal karena aku carinya halal dan suami carinya halal, dia juga di situ kan. Yeah. So when we talk to people and then they receive us with open arms. Masya Allah. I think the first thing is nggak boleh takut. Itu aja. Orang biasanya takut didiskriminasiin, nggak tentu orang lain akan diskriminasiin. Mungkin ada segelintir orang yang nggak suka. Cuma ya udahlah ya. Ya udahlah ya. Just lo gue. Betul. It's my life. Betul. They don't feed us. Exactly. So itu attitude yang aku pakai. Keren emang satu ini. So again, berarti kamu di Weta, alhamdulillah ya, sholat jalan terus. Jalan. Nggak pernah putus, nggak pernah malu-malu kan. Tuh. Dan ruangannya it's big enough buat sholat jemaah. Jadi aku sama suami bisa berdua jemaah. Bayangin. So, ya kadang gitu. Kadang orang kan berpikir kan kayak di luar. Terus kita sebagai seorang Muslim, we have to sacrifice our number one purpose, which is religion. Ya kan? Orang itu kan, di luar negeri. And it happens. Right. It's true. Instead of us making people understand, akhirnya orang-orang tersebut jadi menjadi seperti yang lain. Betul. Malah ngikutin gaya hidup yang lain. Dan untuk aku seorang ibu yang punya anak 3, aku nggak mau anak-anak aku akan terjerumus ke situ. Betul. In a way. Karena walaupun aku di dunia luar yang apapun bebas, aku mau anak-anak aku tetap di jalan ya lillahi hita lah, ya tetap di jalan Allah. Itu buat aku itu misi utama aside from my work. Sebagai seorang ibu, ya itu kan dunia akhirat ya. Betul. Jadi tujuan aku ya untuk membesarkan anak-anakku, teaching them to reach their dream. Anakku yang gede pengen jadi animator. Udah kebawa. Oke. Dan aku ngajarin dia, iya aku jadi animator, dia hijabi juga alhamdulillah. Dan bukan aku yang nyuruh, kemauan dia sendiri. Aku ajarin dia, oke, teman-teman kamu nggak pakai jilbab, tapi kamu pakai jilbab, ya nggak apa-apa kan? Iya. Dan akhirnya dia pun minta ruang sholat di sekolah ikut-ikutan. Dan dikasih. Akhirnya mereka kalau lagi winter karena nggak kebagian zuhur, mereka nggak kebagian zuhur after school. Mereka minta, mereka ada beberapa dari mereka yang Muslim dikasih satu pojok dan mereka bisa sholat pas lunchtime. Wah. Nggak diganggu. Nice. Tuh guys, jadi ya that whole stigma tentang kita nggak bisa berpegang teguh terhadap ya kepercayaan kita, keimanan kita, dibuktikan nih sama Sasha sendiri gitu loh. She's wearing hijab, she's proud of it, proud as a Muslim juga, dan disupport oleh studio yang terbesar di industri kita ya. Dan itu tadi kita harus berani aja ngomong gitu loh. Jangan sampai kita yang menyesuaikan mereka. Mereka juga harus ada kompromi juga. This is who I am. Either you provide it or I'm gonna keep asking. Gitu kan. At least ngerjain di samping pojok-pojok mana gitu ya. Tapi itu again, mungkin nggak tahu ya. By culture ya di Indonesia, correct me if I'm wrong, kita kan gak enakan. Iya gak sih? Kayak begitu tuh kayak aduh dikasih kayak gitu kan. Kalau kamu kan mungkin ya udah extrovert dan udah terekspos dengan dunia luar gitu loh. Dan tadi kamu mention ya just ask ya kan. And most of all again tadi tuh just be yourself, which is very good. Nah, pernah nggak dalam kayak namanya kita kerja sebagai dunia animasi kan kita lupa waktu ya gitu. But in regards to that, pernah nggak ketika kamu lagi kerja nih, tadi ini aku mau sedikit kerucutin, you work lagi crunch time 60 hours a week, 70 hours a week gitu kan, and you have 3 kids, beautiful kids, and you're shuffling between being a wife juga kan, and being an animator juga, and harus tetap menjalankan ibadah, which is number one gitu. Pernah nggak tuh kayak semua tuh all just mixed in chaos dan akhirnya kayak zone out gitu loh. Ya, pernah nggak seperti pernah nggak? Nggak bisa dibilang nggak, semua orang juga pasti iya. Tuh. Cuma alhamdulillah kita punya kan timer. Kadang-kadang meeting di tengah-tengah. Iya. Aduh harus meeting. Nih jam meeting nih kalau waktu ngerjain sesuatu project.
kadang jam meeting tuh jam 3, nggak selesai sampai jam 6. Itu kan asar. Asar. Itu gimana tuh? How do you tell the producers I have to go sholat asar? Supervisor ya. Supervisor. Lebih ke kan itu kan online meeting ya. Bilangin be right back, I'm gone, need to do something. Dah gitu. Terus habis itu kabur. Bentar. Kalau aku lupa, alhamdulillah aku bilang sebelumnya suami aku kerja di gedung yang sama. Dia IT di gedung itu udah senior IT dan jadi dia juga punya time yang fleksibel ya. Okay. Jadi alhamdulillah aku punya orang yang asar woi, asar. Itu pakai Teams chat. Ayo sholat gitu. Kadang aku telat, dia udah nungguin di ruang sholat. Wow. Seperti itu. Jadi ya kadang gitu telatnya, tapi semua orang pasti ada waktu-waktu yang kita kesibukan kerja terus lupa gitu. Ya selalu ada. Itu aja sih kalau aku bilang. Sebisa mungkin coba pakai alarm ya, tapi kadang-kadang in the middle of something, in the middle of a meeting, atau kadang in the middle of talking to the supervisor. Itu pernah juga alarmnya bunyi, terus habis itu langsung lari, atau terus akhirnya lupa. Ya itu juga ada. Ada pasti, of course. Dan itu kendalanya aja sih. Oke, menarik ya. Dari sisi keagamaan juga ternyata di luar tetap bisa diusahakan, malah insya Allah dimaksimalkan malah. So that's really good. Nah, Sash, kita tadi udah ngobrol from where you were, dari kamu dari mana, sekarang kamu udah di mana dengan segala macam rintangannya. Nah, buat yang nonton nih khususnya, aku yakin buat yang nonton, bahkan aku pun di sini juga merasakan kayak itu jauh banget deh untuk di-achieve gitu loh. Weta is so far for our eyes to comprehend lah, ibaratnya tuh kayak ya Allah, Weta jauh banget gitu kan, udahlah beda negara, New Zealand, Weta pula one of the biggest and most respectable studio VFX studio di dunia ini ya. Dengan that Fata Morgana visual yang kayak kejauhan deh. Gimana supaya itu tuh bisa jadi sesuatu yang achievable? How to close that gap? What's the secret recipe? Apa rahasianya di situ? Nggak ada putus asanya. Gen Z katanya Itu nggak ada putus asanya. Kayaknya orang ngelihat aku, wah gampang nih kerja di Weta. Aku ketolak sama Weta juga udah puluhan kali, bukan sekali. Bukan Citra doang ditolak, Weta ditolak. Puluhan kali tolak sama Weta. Tapi kamu gak putus asa ya? Aku ngelamar dari Indo waktu itu awalnya. Tolak. Aku nggak ngerti kenapa nih ditolak. Sampai akhirnya ada satu orang bilang, kayaknya itu terlalu kartuni deh. Nggak sesuai stylenya. Itu makanya aku ngejar si S2 itu dengan akhirnya orang tua juga nge-support ya. Dan itu satu lagi. Anything can be achieved when people around you support you. Orang tua, suami, anak. Mau nggak mau anak-anak emang ya mau nggak mau kan kalau anak ya. Nggak support. Tapi anak aku tuh yang besar ya, waktu aku masuk Weta dia tuh bukan toddler lagi. She was big. Dia punya this thing about I'm proud, I will be proud if you do this gitu. Dan dia ngebantuin in a way mentally buat aku untuk makin mau achieve itu. Wow. Dia punya obsession sama kayak sama film-film tipe-tipe superhero. Terutama yang kayak dia tergila-gila sama Miss Marvel. Oke. Because she's a Muslim. And she sees herself there. Waktu suatu saat aku bantu, tapi aku nggak di credited ya. Aku ngebantu untuk show itu. Itu anak aku mukanya. Nah itu motivasi aku. Oke. Jadi untuk achieve making the people around me proud dan provide for them, ya itu motivasinya. Oke. So everything can be achievable with high motivation, high drive, and nggak boleh putus asa. Itu sih kalau aku bilang. Nice. Dan tadi kamu mention tentang environment ya. Ibaratnya orang sekitar tuh emang harus benar-benar nggak boleh meragukan kamu. Meskipun kita kan kadang terkesan kan kalau kita wanna chase our dreams, orang ngerasa kayak orang nih terlalu ambis, ya nggak sih? Kayak udah deh, realistis aja gitu kan. Sometimes it's hard to find that people that really supports us, ya nggak sih? Susah banget tuh ekosistem itu. Dan aku sendiri ngerasa kadang bahkan di dunia animasi sendiri,
banyak loh yang sebenarnya nggak dukung kita untuk maju. Banyak kan sebenarnya kan. They kind of feel like mungkin ngerasa tersaing or whatever, but that's a really good point. Punya environment yang bisa mendukung secara totalitas itu penting banget ya. Nah, tadi kamu kan mention kan ada suami, ada anak-anak juga, ada orang tua gitu loh. Nah, ini kita ngebahas tentang work culture-nya di Weta. Itu orang-orangnya tuh seperti apa sih? Apakah mereka manusia atau human? Ataukah mereka aliens gitu loh? Atau siapa tahu mereka adalah artificial intelligence? Gitu kan. Gimana sih Komputer robot. Iya, karena what they do, what they achieve selalu tuh buat aku tuh mind blowing. Nah, sharing dong ke kita, Sash, gimana sih work culture di Weta tuh seperti apa? Apakah orangnya emang hardworking dan cold, dingin, or are they very fun, very supportive, very ya memang orang-orang emang genius dan creative people di situ. Seperti apa sih culture di Weta, kerja di Weta tuh? Aku ngalamin 3 different department di Weta, and there's satu yang sama dari mereka. They treat each other like a family per department. To the point that kalau di departemen sekarang facial motion, FAMO, kita suka the tagline for the department itu Family. Oh, that's nice. It's a little family for us. Jadi di animation department we have a group of friends, dan mereka bukan orang-orang yang kaku. Mereka orang-orang yang very much expressive. Emang itu terdiri dari banyak introvert dan extrovert. Jadi lebih ke the extrovert will balance out the introvert lah intinya. Dan itu yang mereka selalu highlight ya, kayak it's a little family, karena kita spend times mau nggak mau sama that little family more than our actual family in our waking hour. You spend more time with them ya pasti ya, on a daily basis ya. Okay. So again guys, jadi culture bekerja di kelas Weta ya kalau dengar ceritanya Sasha tadi ya kebayang lah ya, it's very friendly gitu loh, secara internal di studio maupun di luarnya juga gitu loh. Sasha, aku mau nanya nih, nggak berasa loh kita udah ngobrol hampir mau sejam. Udah sejam malah. Seru ya? Seru banget. Aku mau nanya, from your personal perspective, industri animasi di Indonesia ke depannya tuh seperti apa? How do you see Indonesian animation future in the next 5 years or 10 years? Kalau misalkan culture studio, aku mikir kita mungkin udah mirip. Dari ngeliat waktu itu aku jalan-jalan ke tempat Mas Adit and so on, itu mirip, itu nggak jauh. We just need to make it bigger. I don't know like how it's gonna happen because aku mostly ada di luar, jadi aku nggak punya view secara keseluruhan. Karena aku cuma datang ke Indonesia bisa dibilang 2 tahun sekali. Aduh, kangen negara. Makanya mudah-mudahan ya, insya Allah. Harus sering. Iya, insya Allah kangen sama keluarga juga yang di sini. Kalau industri di Indonesia tuh pasti bisa lebih. Cuma human resource, orang yang lebih pede animasi, orang yang lebih pede bukan cuma belajar pas kerja, tapi orang-orang yang masih belajar itu butuh dukungan dari industri. Jadi kalau industri bisa masuk ke dunia edukasi dan bisa memberi masukan gimana apa yang kita butuhin di industri, itu bisa mengembangkan industri kita menjadi lebih besar. Karena itu yang dikerjain internationally. Oh gitu? Yes. Oh, wow. Aku kuliah S2 itu di universitas yang disupport Weta, makanya S2-nya itu cuma pilih 15 orang. Semua trainernya dari Weta. Nah, makanya kalau menurut aku, untuk membesarkan industri animasi di Indonesia, kita butuh kerjasama antara edukasi dan the industry itself. Karena di edukasi kalau ada terputus, edukasi nggak akan tahu apa yang harus diajarkan, apa yang dibutuhkan sama dunia animasinya. Nah, kalau kita udah bisa mempersatukan itu, kualitas human resource yang ada keluar dari universitas bisa dipakai, itu akan lebih berkualitas. Dan dengan tingginya kualitas, kita akan dapat project-project yang makin lama makin besar. Menarik. Aku rasa belum ada ya di Indonesia yang specifically kayak yang dilakukan Weta gitu ya, belum ada di sini ya. I think that's a good way to start untuk menghubungkan
that disconnect di antara industri dan edukasi. Aku rasakan di Indonesia ini disconnect-nya cukup besar nih, ya nggak sih? Iya, besar. Dan Ya, aku ya, ngalamin ya. di industri dan di edukasi. Edukasinya, ya, Dan di education itu yang kita butuhin, menyatukan antara si studio dan education, karena murid-murid itu butuh exposure ke di studio tuh kayak apa sih? Betul. Apa yang dikerjain? Dailies tuh kayak apa sih? Itu Yes. mereka nggak ada bayangan. Yang mereka punya bayangan itu cuma kayak yang dilihat di dokumenter Yes, Pixar yes, dan yes, lain-lain yes. itu kan. Betul. Dan it's not the real No, reality. itu marketing. Itu marketing. Reality ya, oh I don't like this. Yes. Dan mentality. Itu mental, yes. Mentality kalau orang kita kan jatuh cinta sama apa yang kita animate. Kita harus punya disconnect di situ. Iya. Dan itu kadang di Indo masih belum Bisa. kuat. Yes. Jadi aku berkali-kali dibilang Yes. ngerjain sesuatu, bilang, ulang dong. It's not new. No. Ulang dong itu ya Betul, udah mending enggak. atau enggak edit ini. Yaudah gue ulang aja ya, lebih Iya, cepat nah, diulang gitu. benar. Itu sesuatu yang harus diajarkan dari kuliah juga loh. True. Penolakan ya terus diajarin ya. Makan. Menarik. Wow. Sas, aku mau nanya lagi nih. Apa nih? Kamu kan aku doakan supaya lebih sering ke Indonesia. Amin. Amin. But speaking of yourself and what you've been doing, udah kamu lakuin saat ini, kira-kira nih spill ke kita dong. What's your next plan? What's your next agenda? Jika boleh di-share ke kita nih. Aku pengen lebih banyak sharing di negara sendiri. Tuh. Amin. Untuk Apalagi, sekarang apalagi. financially emang susah kan untuk pulang terus-terusan. Jadi aku pengen menginspirasiin buat generasi-generasi berikutnya, especially the one that kind of like me, yang takut untuk ke dunia internasional, untuk beranikan diri, untuk join aku di sana. Itu impian aku ke depan. In the meaning, aku pengen beri inspirasi ke yang lain. Aku pengen bagi sharing knowledge ke yang lain, feedback, things like that. Itu yang aku inginkan. Dan untuk ibu rumah tangga deh, ibu rumah tangga lain nggak usah untuk jadi animator. Aku pengen jadi inspirasi untuk mereka bisa achieve their dream. Mau buka toko, mau apa, that's your dream, you can do it. Kalau aku bisa dengan anak 3 kucuk-kucuk pindah-pindah negara dan apapun itu harus kuliah lagi dan lain-lain, dengan itu nggak gampang. Orang yang pengen ngerjain lain hal yang selain jadi ibu rumah tangga atau apapun itu yang mereka kerjain saat ini, mereka can achieve, and that's my end goal. I want to inspire people to do what they dream of. Itu keinginan aku. Humbling and touching ya, dan kita doain ya semoga Sasha tercapai nih cita-citanya karena mulia sekali. Sash, sebelum berakhir aku mau nanya nih satu hal, mungkin audiens penasaran. Kamu lagi ngerjain project apa di Weta? Kalau boleh di-spill. Boleh nggak di-spill? Tunggu mikir dulu. Nanti aku kasih aja di Instagramku kalau udah keluar trailernya. Agak belum bisa nih kayaknya. Gue sih udah tahu sih, alhamdulillah. Cuma nggak apa-apa ya. Nanti kita tunggu aja di Instagramnya Sasha apa sih yang dia sedang kerjakan, karena itu menjadi salah satu favorit gue. Sash, last word mungkin for the audience yang mendengarkan. Silahkan Sash, give them an advice or encouragement buat audience yang dengerin, please. Apapun dreams kamu, jangan putus asa. Dimanapun kalian berada sekarang, financially atau physically atau secara berkeluarga, apapun itu, there's no end to your dreams unless you end it yourself. So just work for it. Don't take no for an answer, and just work hard. Don't stop to try achieve your dream, and don't forget to pray for it. Karena selain apa yang kita tawakalkan, pasti kan ada yang di atas yang akan menentukan. Dan kamu akan dikasih dengan cara yang sangat tidak diekspektasikan. That's what I think important. Jujur, gue terharu Sash dengernya Sash, bener deh. It's so humbling ya, your advice, bener deh. Guys, kalau kata-kata ini tidak bisa memotivasi kalian, gue nggak tahu apa lagi deh. Gitu. Karena coming from a person yang gue kenal juga dari dulu, she's been nggak pernah gue ngeliat Sasha dulu tuh, and Chris suaminya juga nggak pernah ngeliat mereka tuh
they're always positive, always fighting, and itu gritnya tuh luar biasa, dan I really appreciate you both and I really respect you both. Udah sejauh ini juga, dan cannot wait to see more of your works ahead. Sasha, thank you ya udah mampir mau Thanks ngobrol. for having me. No, the honor is mine, the pleasure and honor is mine. Udah mau datang, udah mau sharing, and it's such a humbling experience ya to see you both here growing. Dan please. Don't stop inspiring, never stop inspiring. Malah never stop inspiring, and keep going where you feel it's always right for you both. Guys, again, semoga video ini menjadi motivasi, menjadi inspirasi, menjadi sebuah pegangan, menjadi sebuah harapan buat kalian yang mungkin lagi putus asa, lagi lost, lagi desperate. But hey, ini di depan gue ada not just a figure, but a great example. Perjalanannya begitu panjang dan alhamdulillah berhasil. Kita doain ya buat Sasha, semoga dalam perjalanannya Allah mudahkan terus. Amin. Project-project yang dihasilkan juga bisa kita nikmatin terus ya, gitu kan. Dan ya, Sash, again, kita tunggu ya kehadirannya lagi. Karena sebenarnya banyak yang pengen ngobrolin, cuman karena waktu terbatas gitu, kita sudahkan di sini aja. Sebenarnya banyak yang terbaik di belakang layar. But anyways, thank you again ya Sasha ya for waktunya. Terima kasih juga nih, di belakang layar ini ada suaminya, ada Chris, dan juga ada Mas Archie. Nanti lama-lama gue undang Mas Archie ke sini nih. Karena dia juga inspiratif figurnya. Anyways, thank you dari gue Aditya Triantoro di Editor HQ di segmen Basi Bongkar Abis Animasi. Semoga memotivasi kalian semua. Wassalam.